tugasnya nanti di provinsi menjadi ekonom provinsi. Saya pengalaman ini sebuah pengalaman yang luar biasa. Ketika saya menjadi ketua yayasan, sebenarnya saya sempat menolak. Ketika itu saya menjadi sekretaris provinsi di tahun 2010 sampai 2013. Di tahun 2013 Romo Ferry akan berangkat ke Roma sehingga tidak ada yang menjadi ketua yayasan. Akhirnya saya merangkap sekretaris provinsi menjadi ketua yayasan. Saya mengatakan, kan saya sudah pernah di situ dan saya masih susah sekali menghadapi Fransiskus karena saya tahu betul Fransiskus susah sekali, tapi provinsi mengatakan terima, dan akhirnya saya menerima dari tahun 2013 sampai dengan sekarang. Saya awalnya merasa susah dan sulit, tapi saya merasa dituntut oleh Bapak Ibu sekalian dalam tugas keputusan saya. Di tahun 2014 saya menjadi ketua yayasan, kemudian di tahun 2015 saya diberi tugas untuk merayakan pesta emas Santo Fransiskus dan kita bisa merayakan bersama, dan itu sukses bersama Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga di tahun 2025 ini saya menutupnya dengan 60 tahun. Itu juga terima kasih bisa bersama-sama dan menjadi bagian seperti dikatakan Ibu Tuti, menjadi bagian dari Bapak Ibu sekalian. Memang saya sebagai ketua yayasan menjadi bapak bagi Bapak Ibu sekalian, meskipun usia Bapak Ibu tua lebih senior dari saya, tapi sebagai ketua yayasan saya dituakan menjadi bapak bagi Bapak Ibu sekalian dalam hal tugas itu, tapi juga menjadi anak dari Bapak Ibu sekalian ketika saya bertemu dan berada dengan Bapak Ibu sekalian. Untuk itu saya merasa dituntut dan merasa dididik dan didampingi dalam perjumpaan sehari-hari. Saya berterima kasih kepada Bunda Sipri ketika kita memulai bersama dengan Bunda Tri di tahun 2013 waktu itu ya, bersama-sama Bunda Sipri sebagai sekretaris dan Bunda Tri sebagai ekonom. Saya tahu banyak hal yang sudah Bunda Sipri bantu dalam perjalanan tugas ketika kantor kita masih darurat. Dan Presiden mengatakan setiap kali ada orang yang masuk dan punya masalah terus, dan Presiden mengatakan kapan Fransiskus ini selesai dari masalah-masalah, karena selalu ada laporan dari ini, ada masalah ini, dan Presiden selalu mengatakan itu. Dan saya mengatakan kita jalani saja, kita tidak sedang mencari prestasi, tapi kita sedang melayani dengan setia dalam situasi dan kondisinya. Terima kasih Presiden, sama-sama. Tidak luput dari kekurangan. Kadang-kadang sebagai ketua yayasan di waktu sekarang ini mungkin saya terlalu lama merespon sesuatu hal yang Bunda inginkan, yang Bunda mau, saya lambat merespon dan kemudian baru meresponnya lama. Mungkin itu juga kelemahan saya. Orang selalu mengatakan lambat ya, lambat karena juga masih memikirkan kapan dieksekusi begitu ya. Terima kasih Bunda. Kemudian juga ada Bretitus. Terima kasih Bretitus. Di awalnya memang Bretitus masuk ketika itu di tahun 2015 pada saat kita merayakan pesta emas, dan kemudian Bretitus meninggalkan kami juga untuk studi di Australia. Kita sama-sama mendirikan gedung yayasan, kemudian Bretitus berangkat ke Australia dan meninggalkan saya. Kemudian juga Bretitus juga studi di Jogja meninggalkan saya, sehingga waktu itu tinggal saya bersama dengan Ibu Elvis dan juga Ibu Ferry. Terima kasih banyak Bretitus, saya banyak belajar dari Bretitus, orang yang catat, kemudian juga orang yang juga up to date banyak hal. Saya sedikit kolot juga, tapi belajar banyak hal dari Bretitus. Dan kalau belajar tentang rancang-rancang, selalu mengatakan apa yang harus kita rancangkan ke depan, mana hal-hal yang bisa mendatangkan profit, mana yang mendatangkan keuntungan, selalu dengan Bretitus. Sehingga hal itu, dan tentu saya juga punya kekurangan
Terima kasih banyak juga untuk Ibu Feni yang selama ini mendampingi, menemani bersama dengan Gadis ketika Bu Sipri dan Bu Titus dari Yayasan kalian berdua yang menjadi ujung tombak. Terima kasih banyak Ibu Feni, dan mungkin juga saya akan membuat respon apa yang kalian minta dan kemudian tidak cepat menjawab sehingga kadang-kadang menggerutu dan kadang-kadang juga mengatakan kepada, atau mungkin juga kadang-kadang kita juga memakai nama saya untuk sesuatu hal ini justru romantis sehingga mungkin ada yang kesal karena ilmunya cepat sehingga memakai nama saya untuk menyampaikan ini dan romantis itu. Terima kasih banyak Bu Feni atas kebaikannya selama ini. Tentu banyak hal berkaitan dengan administratif saya tidak tahu banyak, dan itu dibantu oleh Bu Feni kalau dari minta sesuatu data dan kemudian saya sendiri minta data selalu disupport oleh Bu Feni untuk misalnya presentasi terkait dengan raker segala macam, data siswa segala macam, tolong dibuat supaya saya bisa mengampilkannya dengan lebih baik lagi. Terima kasih banyak Bu Feni atas segalanya, dan saya minta maaf atas segala kekurangannya. Kemudian juga Ibu Gadis juga di bagiannya sebagai keuangan, saya merasakan banyak hal yang dibantu dari saya dari Ibu Gadis ketika soal keuangan. Misalnya Ibu Gadis menyampaikan sesuatu tentang laporan yang teratur, dan saya terbantu banyak hal di situ. Kemudian juga punya kekurangan juga, mungkin marah-marah juga terkadang, marah mengatakan bagaimana ini dari laporan ini, tolong jelaskan macam mana ini supaya saya bisa melihat alurnya bagaimana. Mungkin marah-marah dan kayak seperti di rumah juga harus cepat-cepat melaporkan ke saya. Sekali lagi saya minta maaf dari saya di teman-teman di yayasan seperti ini. Mereka inilah orang hebat di yayasan. Lalu kemudian ada Nova yang saat ini bersama-sama, kemudian juga ada Ryan di yayasan. Saya mengucapkan terima kasih atas kebaikan kalian semua. Kemudian juga guru-guru yang lain, saya tidak bisa sebut satu persatu ya. Tentu saya merasa banyak terbantu dalam banyak hal, dan juga saya punya kelemahan dan kekurangan. Mungkin pernah marah secara pribadi, mungkin Ibu Manurung masih menusuk kali sapaan saya begitu keras Ibu Manurungnya. Kemudian kepada Ibu Bukti, mungkin juga saya pernah marah dan terlalu keras, dan saya minta maaf Bu Bukti ya. Mudah-mudahan ke depan Fransiskus menjadi lebih baik lagi. Segala omongan yang keras itu sebenarnya untuk kebaikan kita bersama. Fransiskus menjadi lebih baik lagi. Mungkin ada guru yang lain juga yang sempat saya sebut satu persatu, di mana saya pernah menegur dan menyapa dengan keras di tempat ini. Di akhir masa pelayanan ini saya minta maaf dan mohon dibantu dalam tugas ke depan sebagai ekonom provinsi yang saya juga belum tahu, karena nanti saya tidak lagi berhadapan dengan manusia, tapi berhadapan dengan angka-angka uang. Saya nggak tahu apakah nanti bisa membantu provinsi, harapan seperti itu bisa membantu provinsi untuk bisa berjalan lebih baik lagi. Tentu doa-doa untuk sekalian. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak, dan satu hal yang berkesan bagi saya bahwa di tempat di Fransiskus inilah saya merasakan cinta dan kasih itu ketika di tahun 2018 saya harus terpaksa memakai satu cincin di jantung, bukan di jari manis tapi di jantung. Dan saat itu ketika saya terkena serangan jantung dan kemudian dipasang satu ring, seluruh guru-guru karya Fransiskus mendoakan saya dan juga memberikan support. Ada yang membantu dengan caranya mengingatkan saya untuk makan dengan lebih baik, lebih teratur, jangan makan daging babi terus supaya terlampau. Kemudian juga tidur jangan terlalu malam. Banyak hal yang membantu saya untuk itu. Dan di tempat yang ini juga saya berterima kasih kepada Mbak Titi ya, yang sabar juga menyetrika pakaian kami yang mulai dari pakaian dalam sampai pakaian luar itu Mbak Titi menyetrika semua itu, sehingga Mbak Titi tahu betul tentang kami di komunitas.
Itu semua berkat kebaikan Mbak Titi yang sabar menemani kami. Maka pada kesempatan ini juga saya mau menyampaikan tanda cinta saya, yaitu sebuah buku. Itu saya minta tolong Pak Ferry. Ada buku, dan kemudian kemarin saat di Juwana saya melihat ada mochi, dan saya mau membagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Ada kue mochi. Buku ini kemarin sudah kita launching di GKJ. Buku ini ketika saya katakan prosesnya bersama dengan Bapak Ibu Guru waktu itu lewat kuesioner dan kemudian data yang saya minta disampaikan, lalu kemudian melalui refleksi bersama orang tua murid, lalu kemudian setelah jadi saya coba tes case pada Pak Som, sang penulis buku juga. Saya minta Pak Som tolong baca apakah sudah bisa dimengerti dengan jelas, apakah lalu Pak Som mengatakan bagus, semua bisa, dan saya sebagai guru memahaminya. Saya coba tanya juga kepada Mbak Sri, Mbak Sri, bagaimana Mbak Sri, Guru Mbak Sri yang biasa menyiapkan makanan kita, Guru Mbak Sri mengerti nggak apa yang ditulis di sini? Jangan sampai sebagai orang tua nggak mengerti, jangan sampai ini tulisannya ngawang-ngawang. Mbak Sri katakan, saya bisa mengerti sekarang tentang Fransiskus. Akhirnya jadilah ini. Sabunnya juga waktu itu ada 2 model yang saya ditawarkan Galisius. Saya tanya Pak Som, pilih yang mana? Kemudian saya tanya Bu Ida pilih yang mana? Kemudian saya tanya juga Bu Ida, kemudian juga Eldis, kemudian Reni. Saya tanya yang mana yang kalian suka, dan juga satu Romo Fransiskan, Romo Peter betul. Lalu kemudian mereka memilih yang ini. Akhirnya berdasarkan tes itu lahirlah ini, dan terima kasih banyak kepada kita semua. Buku ini memang berguna untuk orang tua murid kita dan juga untuk kita semua. Kalau kita sebagai guru dan juga sebagai tenaga pendidikan prabakti, kemudian sebagai ibu, karena kita juga menjadi orang tua bagi mereka, maka kalau kita mendengar di kelas guru-guru mengajarkan kita 10 nilai, maka kita juga diminta untuk mengerti secara sederhana tentang itu ada di buku ini. Maka dalam kesempatan ini saya menandatangani untuk beberapa orang yang mewakili kita ya. Kepada Guru Titus, terima kasih atas bersama dalam karya di Sekolah Fransiskus dan hidup bersama di komunitas dan harus kita balik. Apa yang harus kita lakukan dan rancang untuk mendapatkan nilai lebih menjadi inspirasi bagi saya. Hari Guru 25 November 2005, Saudara Matius Batubara.